Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Hayatri dari 5TBIA dengan NIM 1917404019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengembangan kurikulum untuk soal UAS. Di sini ada 3 soal. Yang pertama yang mengenai perbedaan peran guru, yaitu yang pertama perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum, model administratif, model grassroots, dan model campuran atau elektik. Yang kedua yaitu pertanyaan mengenai apa itu kurikulum Merdeka Belajar, urgensinya di Indonesia, dan kelemahannya. Dan yang ketiga adalah analisis mengapa guru memerlukan RPP. Untuk soal yang pertama akan saya jawab, tentu dalam sebuah pengembangan kurikulum peran guru sangatlah dibutuhkan, terutama dalam menyusun kurikulum. Kemudian untuk tipe-tipe kurikulum yang berbeda seperti administratif, kemudian grassroots ataupun elektik, menuntut seorang atau beberapa kelompok di bagian pendidikan untuk menyusun kurikulum dengan baik, mengembangkan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk tipe yang pertama yaitu model administratif ini dicirikan di mana terdapat struktur pengembangan kurikulum dan terdapat aktornya, yaitu ada principals, kemudian ada semacam counselor, kemudian ada the real yang menyusun, dan ini memiliki arah vektor di mana semacam mandat, artinya dari atas ke bawah ada yang mengapalai atau yang memberikan command pemerintah, kemudian ada yang melaksanakan, yaitu pelaksana, dan di sini pelaksananya adalah guru sebagai perancang atau yang mengembangkan kurikulum. Kemudian ada konselor atau semacam supervisor di mana mengawasi dan berhak memberikan nasihat terhadap pengembangan kurikulum yang dicanangkan dari sebuah instansi atau sekolah atau mungkin perguruan tinggi seperti itu. Nah, tentunya di sini peran guru harus memperhatikan posisinya, yaitu berada di tengah-tengah. Jadi guru harus memenuhi apa yang menjadi aturan dari peran guru adalah harus memenuhi apa yang menjadi aturan dari kepala dan mempertimbangkan apa yang menjadi nasihat dari supervisornya. Artinya guru harus mengikuti alur yang ada dan aturan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu tipe grassroots. Tipe grassroots ini kebalikan dari tipe administratif dan arah vektor mandatnya ke atas, artinya kepentingannya itu mulai dari guru kemudian ke principals atau kepimpinan, dan guru di sini adalah dituntut harus menjadi pribadi atau menjadi sekelompok orang yang harus benar-benar bisa kreatif, berperan paling penting karena keputusan final ada di principals dan guru sebagai pemegang pengembangan kurikulum yang utama. Kemudian prinsip yang ketiga, model pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu tipe campuran. Nah, tipe campuran ini dilakukan di beberapa sekolah dengan basic seperti agama seperti itu. Jadi tetap ada perpaduan antara administratif dan grassroots. Dan kebanyakan di sekolah-sekolah di Indonesia itu menggunakan tipe administratif dikarenakan memang mempertimbangkan antara komite sekolah, principals, dan gurunya, dan beberapa ada yang menggunakan grassroots. Kemudian soal yang kedua yaitu apa itu kurikulum Merdeka Belajar, urgensinya, kemudian kelemahan. Kurikulum Merdeka Belajar atau biasanya dicanangkan di beberapa kampus merdeka seperti halnya PTN dan PTS. PTKIN tidak. Kurikulum ini merupakan kurikulum di mana dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim dan mensyaratkan siswanya, pelajarnya untuk memiliki hak belajar di luar kampusnya, baik dari segi prodinya atau dari program studinya atau dari fakultas yang berbeda. Kebijakan ini ditujukan agar pelajar bisa memiliki wawasan yang lebih, pengalaman belajar yang lebih dengan tutor yang berbeda dan tentunya dengan pengalaman belajar yang tidak flat, dan bisa merasakan
belajar di kampus-kampus yang lain, tidak hanya di kampus sendiri. Urgensinya adalah supaya pelajar bisa memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi karena dengan lingkungan dan dengan teman berbeda, dan tentunya dengan sistem atau mungkin dari segi materi penyampaiannya berbeda. Maka dari itu pelajar dapat memiliki pengalaman belajar yang berbeda sehingga bisa menumbuhkan motivasi-motivasi tersendiri yang itu sangat bermanfaat bagi seorang pelajar yang memiliki ambisi tidak hanya di prodinya sendiri namun juga dengan berbeda fakultas yang mana topik pembahasan atau mata kuliahnya masih linear ataupun masih sama. Kemudian kelemahannya adalah karena sistem ini tidak dilaksanakan di semua perguruan tinggi, hanya di PTN dan PTS, artinya belum bisa benar-benar merata dirasakan oleh mahasiswa yang di perguruan tinggi keagamaan negeri keagamaan. Dan kelemahan lain adalah pelajar akan memiliki tensi tersendiri karena beda background dari kampusnya, dan juga terkait manajemen pembelajarannya juga harus ada persetujuan antara instansi yang satu dengan yang lain, dan sistem seperti itu tidak mudah untuk dicanangkan atau dijalankan sehingga perlu banyak koordinasi. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu analisis mengapa guru butuh RPP. Nah, RPP ini sendiri adalah salah satu jembatan atau media bagaimana suatu instansi atau suatu sekolah dapat mewujudkan tujuan pendidikannya, yaitu melalui perancangan pengembangan kurikulum, melalui silabus-silabus yang ada dalam kurikulum. Kemudian RPP ini adalah gambaran detail atau plan paling rinci ketika seorang guru akan mengajar, sehingga mengapa perlu ya, memang sangat perlu, karena tanpa rencana yang terstruktur seorang guru tidak akan bisa fokus kembali ke tujuan utama dari mengajarnya, tujuan utama atau sasaran dari apa yang akan diajarkan, sehingga ini menjadi suatu kepentingan untuk guru, karena ketika RPP direncanakan dengan bagus dan terstruktur, maka seorang guru dapat mengajar dengan efektif dan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan dan sasaran pendidikan. Tentang perlunya guru mengenai RPP ini, tentunya RPP menjadi suatu keharusan bagi seorang guru, dikarenakan RPP ini yang bisa menunjang dan bisa menjembatani antara apa yang menjadi tujuan pendidikan dari instansi tersebut, bisa memahami lebih tentang karakteristik siswa, dan memerlukan banyak pertimbangan dalam merancang RPP, sehingga RPP menjadi suatu kepentingan dan keharusan bagi seorang guru dalam sebelum mengajar dan sebelum benar-benar terlaksana apa yang menjadi tujuan pendidikan dan sasaran pendidikan. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.